Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu masih setia di ruangan belum. Jadi berhubung tadi ada kendala laptop saya, jadi terpaksa harus saya ganti laptop. Jadi ini terkait tugas dari calon guru penggerak, makanya saya harus mulai dari awal ya. Karena ini butuh video penuh, mulai dari menyampaikan materi dari awal sampai selesai. Baik, saya akan mulai. Saya perkenalkan, nama saya Siti Hardinati. Saya dari SMA Negeri 03 Bombana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bombana. Jadi kegiatan malam ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar kegiatan ini berjalan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk di kegiatan intinya, terlebih dahulu saya menampilkan kesepakatan belajar kita malam ini, yaitu yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Berpartisipasi penuh, kemudian gembira. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Atau mungkin sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Ya, baik. Supaya lebih fresh ya, kita mengikuti kegiatan malam ini, pembelajaran terkait materi budaya positif. Saya lakukan supaya lebih kita lebih enjoy menerima materi ini. Mungkin ada dari teman-teman yang punya ide ice breaking untuk memimpin kegiatan kita malam ini? Oke, tidak ada ya. Jadi baik, saya akan langsung saja. Jadi mohon ya Bapak Ibu bisa memperlihatkan wajahnya ke kamera. Dibuka kameranya ya. Oke, baik. Jadi ice breaking saya malam ini terkait di sini ada refleks ketika saya mengatakan marah. Anda menampakkan, Bapak Ibu menampakkan wajahnya bagaimana kalau kita marah, ya. Kemudian ketika saya katakan senyum, Bapak Ibu menampakkan wajahnya bagaimana kalau kita senyum. Nah, kemudian ketika kita takut, saya katakan takut. Bagaimana kita nampakkan wajah kita kalau kita takut? Bapak Ibu bisa mengerti kira-kira apa yang saya sampaikan? Ngerti, Bu. Oke. Baik ya, saya mohon Bapak Ibu bisa menampakkan di kamera ya, supaya sebentar bisa saya screenshot ketika saya katakan marah ya. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Siap. Oke, saya mulai ya. Dengan hitungan 1, 2,
3, silakan Bapak Ibu. Marah. Ya. Takut. Senyum. Gembira. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Oke, saya langsung saja di materi kita malam ini. Di sini ada, karena materi kita terkait budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Di sini ada saya tampilkan gambar ya, Bapak Ibu. Ada 2 gambar di sini, gambar 1 dan gambar 2. Mungkin ada teman-teman bisa menjelaskan di antara gambar ini, ya. Saya mohon ya, Bapak Ibu bisa memberikan pendapat terhadap gambar ini. Saya Bu Guru. Saya persilakan kepada Ibu Dahlia. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tampak di layar ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Iya, gambar 1 itu anak SD ya, laki-laki 3 orang. Kayaknya menurut penglihatan saya dia lagi memilah-milah sampah plastik. Ya. Kalau gambar 2 itu yang nampak anak SMA lagi membuang sampah di tempat sampah. Ya, mungkin itu saja pendapat dari saya, Bu Guru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dahlia sudah memberikan pendapat ya terkait gambar 1 dan gambar 2. Jadi betul sekali ya, gambar pertama ini ada siswa-siswa SD sedang melakukan pemilahan sampah. Jadi ini sudah masuk terkait budaya positif. Jadi ini merupakan suatu hal yang baik yang bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian terkait gambar kedua, ini juga merupakan budaya positif. Jadi siswa itu membuang sampah pada tempatnya. Baik. Kemudian saya langsung ya di bagian latar belakang dari materi ini. Ya. Budaya positif di sekolah adalah serangkaian nilai, keyakinan sikap, dan perilaku yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua warga sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua. Jadi budaya ini berfokus pada pengembangan karakter, disiplin yang restoratif, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekolah yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, namun masih sering kita jumpai tantangan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Seperti perilaku siswa yang kurang disiplin, dan hanya semangat belajar, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi oleh karena itu, penting untuk membangun budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa. Jadi itu yang melatar belakangi materi ini. Kemudian berikut tujuan, ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Kemudian kedua, meningkatkan disiplin siswa melalui pendekatan yang positif dan restoratif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian mengembangkan karakter siswa yang mandiri, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, membangun hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian rincian materi kita malam ini ya terkait budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas.
kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Nah, berikut kita masuk poin yang pertama, yaitu terkait perubahan paradigma belajar. Jadi di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru itu diibaratkan seorang petani yang menyamai bibit jagung, kemudian menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi maksud dari ini, guru itu diibaratkan seorang petani dengan menyiapkan sekolah, kelas, dan menjadikan lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi agar karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Kemudian disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, kemudian menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Kemudian cara menerapkan disiplin positif itu yang pertama kita buat aturan kesepakatan bersama, kemudian kita tetapkan konsekuensi, kemudian memberikan pujian, kemudian membangun komunikasi. Nah, kemudian kita sebagai guru itu harus kita memberikan contoh yang baik untuk para siswa kita. Kemudian ada teori motivasi manusia. Ya. Di sini ada 3 teori, ya. Menurut dosen dalam bukunya Recruiting School Discipline tentang motivasi manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian simpulan dari teori motivasi ini adalah ketiga alasan teori tersebut, dan hal ini tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan disebut motivasi eksternal, dan hal ini tidak akan bertahan lama, sedangkan menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diinginkan itu merupakan motivasi internal. Dan ini akan tumbuh secara terus-menerus. Karena apa? Motivasi ini muncul dari dalam dirinya anak-anak. Berikut ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus ada keyakinan kelas? Kemudian muncul pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu jika mengikuti suatu pelatihan atau pembelajaran? Jadi menurut dosen, ya, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam
intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak bahkan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Nah, di sini ada kolom yang mana itu peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi kalau peraturannya itu misalnya selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Jadi di sini ada keyakinan kelas atau kebajikan, nilai kebajikan yang dituju. Artinya siswa itu harus tanggung jawab. Kemudian misalnya peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai kebajikannya itu kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi itu yang membedakan peraturan dan nilai kebajikan. Kemudian hadir di sekolah misalnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini nilai kebajikannya itu menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikannya itu keselamatan atau menghormati. Kemudian peraturan misalnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Dan nilai kebajikannya itu menghormati orang lain atau kesabaran. Dan di sini ada beberapa kriteria pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini yang pertama keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, yang ketiga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasa tidak ada kata tidak boleh ada kata-kata tidak, tapi dia lebih ke bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak kita itu mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, harusnya diterapkan di kelas itu juga. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini ada semacam diskusi, kolaborasi tentang apa-apa yang harus kita sepakati pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini butuh kerjasama antara kita sebagai guru dan siswa itu. Kemudian kita berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya jika ada siswa kita yang sering melanggar, tentunya di sini yang perlu ditelusuri lagi ya tentang keyakinan kelas yang harus kita buat. Nah, kemudian di sini poin berikut ya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia menurut Maslow ya. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, fisik ya. Nah, kedua kebutuhan akan rasa aman, 3 kebutuhan penghargaan, 4 kebutuhan rasa memiliki atau kasih sayang, yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Nah, di slide berikutnya itu dijelaskan dari beberapa poin ini. Yang dikatakan kebutuhan fisiologis itu, nah, artinya di sini kebutuhan yang paling dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi fisik ya, fisiologis, menyangkut mencakup ya makanan,
Jadi minuman, jadi itu yang paling utama ya. Tempat berteduh, tempat tinggal, kemudian tidur, oksigen. Jadi itu contoh konkretnya adalah ketika misalnya seseorang merasa lapar, mereka akan fokus untuk mencari makanan sebelum memikirkan hal-hal seperti mungkin dia harus berteman atau kegiatan sosial lain. Jadi memang ini yang disebut dengan kebutuhan fisiologis ya. Nah, kita lanjut yang kebutuhan berikut ya. Kebutuhan akan rasa aman. Jadi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan mencari rasa aman fisik dan psikologis. Ini meliputi keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dari bahaya, dan kebebasan dari ancaman seperti kejahatan, bencana alam. Nah, jadi kalau contoh konkretnya adalah misalnya ketika seseorang memiliki rumah yang aman dan terlindungi, mereka akan merasa lebih tenang dan stabil secara emosional daripada jika mereka tinggal di lingkungan yang tidak aman. Jadi itu yang disebut dengan kebutuhan akan rasa aman. Nah, berikut yang mana itu yang dikatakan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jadi kalau setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, maka pasti muncullah kebutuhan akan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial, cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Contohnya misalnya ketika seseorang merasa dicintai dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga atau pasangan, maka mereka akan merasa lebih bahagia dan terhubung secara emosional. Nah, berikut yang dikatakan kebutuhan akan penghargaan. Jadi setelah kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, maka seseorang itu pasti mencari penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, ini meliputi kebutuhan akan status, prestise, pengakuan, dan merasa dihargai dalam masyarakat. Nah, jadi misalnya contoh konkretnya di sini, ketika seseorang meraih prestasi dalam pekerjaan dan bidang lainnya, dan mendapat pengakuan dari atasan atau rekan-rekannya, hal ini dapat meningkatkan harga diri dan motivasi mereka. Nah, kemudian poin berikut ya, materi berikut posisi kontrol guru. Jadi di sini ada teori kontrol guru menurut William Glasser. Nah, kemudian ada Dian dosen berkesimpulan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang umum dan bisa diterapkan oleh seorang guru, bahkan orang tua pun ini atau atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin sekolah. Yang pertama itu penghukum, ya, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi pemantau, teman, dan manajer. Nah, jadi berikut akan dijelaskan poin-poin ini. Jadi yang dikatakan posisi kontrol penghukum ya, sebagai guru. Nah, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasa berkata, patuhi aturan saya ya. Misalnya kalau ketika siswa dia melakukan kesalahan atau melanggar di kelasnya, guru itu pasti mengatakan, patuhi aturan saya ya. Jadi ada semacam nada-nada yang membuat siswa itu seolah-olah tersinggung. Jadi atau ada kata awas kau berbuat lagi. Jadi siswa itu guru itu yang dikatakan penghukum
biasa mengatakan seperti itu. Atau misalnya siswa itu selalu saja dia berbuat salah, atau misalnya hari ini dia terlambat ikut apel, besok dia terlambat lagi. Jadi pasti guru dia katakan, jika dia posisi penghukum, maka dia katakan, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat. Ya, jadi selalu dia katakan seperti itu. Nah, kemudian pasti selalu terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang dikatakan guru, posisi guru atau orang tua pembuat merasa bersalah ini biasanya ya, guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Misalnya di sini ada contoh kata-kata yang keluar dan lembutnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata misalnya dia berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Jadi gurunya pasti atau ibu gurunya pasti berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi akan keluar kata-kata seperti itu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang disayanginya. Nah, kemudian posisi teman ya, selanjutnya teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Nah, jadi ada kata-kata lembut, jadi seolah-olah siswa itu adalah teman. Ya. Kemudian, ayo ingat tidak ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskannya. Jadi jika menemukan siswa yang melakukan kesalahan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi seolah-olah gurunya itu adalah temannya. Nah, kemudian pemantau di sini mengawasi pada saat kita mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian di sini pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah dia selalu
membuat arahan, mengarahkan ke anak-anak. Misalnya peraturannya apa ya, atau apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa yang telah kita sepakati di kelas. Ya. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaan, apa sih itu restitusi? Ya, jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih. Nah, di sini ada dikatakan segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu yang pertama validasi menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau di menstabilkan identitas itu biasa setiap orang guru itu pasti mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan atau bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian ketika kita validasi tindakan kesalahan anak, nah pasti kita katakan kamu pasti punya alasan sehingga kamu melakukan hal itu. Kemudian ketika kita menanyakan keyakinan kelas pada anak, maka pasti guru harus menanyakan, mengingatkan kembali apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar dari kesepakatan kita sebelumnya. Oke, materi kita cukup ya. Mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu terkait paparan saya malam ini. Saya persilakan ya. Maksimal 2 pertanyaan nih, mengingat waktu. Mungkin Ibu Yuyun. Saya, Bu. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farniati. Saya ingin bertanya, Ibu tadi penjelasan Ibu tentang materi terakhir, tentang restitusi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang sering terlambat mengikuti kegiatan apel pagi? Oke, Baik, sekian. saya langsung jawab ya. Jadi, bagaimana sih kita menerapkan segitiga restitusi ini pada siswa yang sering melanggar, apalagi kalau tidak mengikuti apel. Jadi, awalnya itu kita harus menstabilkan identitasnya si anak. Bagaimana sih menstabilkan identitas anak ini? Kita harus tanya apa namanya anak itu. Kita harus tanya. Jangan langsung kita marahi. Kenapa sih kamu terlambat? Jadi guru itu tidak harus seperti itu. Tapi kita harus menstabilkan anak identitasnya dulu. Supaya anak itu tenang, menjawab jujur. Ya. Jadi menjawab jujur, dia harus kita stabilkan dulu. Kita tanya, kenapa sih kamu apa sih yang membuat kamu terlambat? Jadi anak itu tidak bisa langsung dimarahi. Jadi kita tanya dulu kenapa penyebabnya sehingga dia terlambat. Setelah si anak dia jawab, kemudian kita validasi tindakan si anak. Oh iya, jadi ketika divalidasi maka si anak ini dia akan menjawab secara jujur terhadap pelanggaran yang dilakukan setiap harinya, kemudian dia tidak akan mengulanginya lagi. Jadi semacam dia mengontrol tindakan yang dilakukan. Mungkin dia sering terlambat tidur, karena mungkin dia sering main game, kelebihan waktu,
dia tidak mengetahui bukan tidak mengetahui tapi lupa akan jam tidur sehingga di pagi hari dia terlambat. Setelah kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinan. Dengan kesalahan siswa tersebut, kira-kira apa keyakinan yang dia langgar. Jadi dengan seperti itu, maka si anak dia akan secara otomatis si anak ini tidak akan mengulangi dari kesalahan itu. Nah, jadi itu dari apa yang dikatakan segitiga restitusi. Nah, kemudian mungkin masih ada pertanyaan lagi, saya persilakan satu lagi. Ya, saya Bu. Iya, saya persilakan kepada Ibu Yoyo. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya, apa saja contoh konkret penerapan posisi kontrol bos manajer di kelas dan bagaimana dampaknya terhadap siswa? Nah, Terima kasih. jadi iya, oke. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi manajer itu adalah ini posisi yang paling bagus yang dilakukan oleh guru. Dibandingkan ada 5 posisi ya, yang penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman, kemudian manajer. Jadi yang paling bagus kita sebagai guru itu adalah manajer atau pemantau. Jadi kenapa manajer ini paling bagus atau paling baik yang digunakan oleh guru? Karena manajer itu bukan semata-mata menyudutkan kesalahan si anak, tapi mengarahkan kebaikan. Oke, baik ya. Saya akan menjawab jawaban saya tadi dari pertanyaan Ibu Yuyun. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer itu artinya guru itu mengarahkannya, bukan menyudutkan si anak yang melakukan kesalahan. Jadi posisi sebagai manajer ini dampaknya sangat baik. Jadi anak itu selalu menanyakan ke dirinya apa kesalahan yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan agar kesalahan itu tidak terulang. Jadi itu posisi manajer itu posisi yang paling baik yang harus dilakukan oleh guru. Baik, materi kita malam ini cukup sebagai penutup ya dari materi kita. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya, menuliskan di kolom chat dengan pertanyaan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, saya tunggu ya 5 menit lah. Silakan Bapak Ibu. Refleksi. Apa yang sudah didapat dari materi malam ini?
Oke, sudah ada ini dari Ibu Yuyun. Ya, jadi di sini refleksinya perasaannya Ibu senang karena mendapatkan ilmu baru, tentunya budaya positif ya, Bu. Terima kasih, Bu, sama-sama ya. Sebagai penutup akhir dari materi kita malam ini, satu orang menyampaikan refleksi secara langsung di room ini. Saya persilakan satu orang, siapa? Refleksi dari materi kita malam ini. Bu Guru. Oh ya, saya persilakan kepada Ibu Dahlia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Ibu Guru mengenai budaya positif, di mana dari pemaparan tadi saya bisa menangkap bahwa ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, maka kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita bagaimana kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Anda salah tadi ada 5 dan posisi kontrol guru yang paling baik sebenarnya berada di posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai guru senantiasa selalu berada di posisi tersebut. Kemudian ketika misalkan kita menghadapi murid yang bermasalah, sebenarnya murid itu ada mungkin salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai guru mencas langsung bahwa oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Saya kira materi yang diberikan tadi cukup sangat bagus dan sangat menginspirasi buat saya ke depannya. Semoga ke depannya kita sebagai tenaga pengajar, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke depan untuk lebih baik lagi. Di mana mereka ini adalah penerus-penerus bangsa kita ke depan, agar bangsa kita ini bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas, yang bisa membanggakan negeri kita. Iya, terima kasih atas materinya Bu Guru, semangat. Iya, mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dahlia atas refleksinya. Saya kira materi kita malam ini cukup ya. Mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi saya. Izin saya stopkan dulu ini materi. Nah, yuk Bapak Ibu, mohon diperlihatkan di kamera wajahnya ya. Saya screenshot ya. Bu Safaria, Harniati, Yuyun. Senyum yang manis ya. Masih belum nampak Yuyun. Sabar Bu Guru, sabar. Pakai jilbab. Oh, iya. Nanti saya hitungnya. Ibu Safaria belum nampak wajahnya. Mohon izin Ibu Dahlia. Saya tidak pakai kerudung, Afan. Minta maaf. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, dengan senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke.
Farni sudah foto Farni? Ya. Kasih gaya, salam literasi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, masalah. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung di kegiatan saya. Nanti insya Allah ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Dadah. Iya. Sampai Iya. jumpa. Terima kasih, Jun. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih Bu Ayo. Bu Dahlia. Ibu Fitriani, makasih Iya. ya. Ibu Febrilia, Terima Ibu kasih. Salde, Ibu Safaria, makasih ya. Kasih juga Bu, sudah berikan ilmu yang banyak. Iya. Materinya Mohon yang sangat izin. Oke, baik ya. Saya akan menjawab jawaban saya tadi dari pertanyaan Ibu Yuyun. Jadi, posisi kontrol guru sebagai manajer itu artinya guru itu mengarahkannya, bukan menyudutkan si anak yang melakukan kesalahan. Jadi, posisi sebagai manajer ini dampaknya sangat baik. Jadi anak itu selalu menanyakan ke dirinya apa kesalahan yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan agar kesalahan itu tidak terulang. Jadi itu posisi manajer itu posisi yang paling baik yang harus dilakukan oleh guru. Baik, materi kita malam ini cukup sebagai penutup ya dari materi kita. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya, menuliskan di kolom chat dengan pertanyaan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, saya tunggu ya 5 menit lah. Silakan Bapak Ibu. Refleksi. Apa yang sudah didapat dari materi malam ini? Oke, sudah ada ini dari Ibu Yuyun. Ya, jadi di sini refleksinya perasaannya Ibu senang karena mendapatkan ilmu baru, tentunya budaya positif ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Sebagai penutup akhir dari materi kita malam ini, satu orang menyampaikan refleksi secara langsung di room ini.
Saya persilakan satu orang, siapa? Refleksi dari materi kita malam ini. Bu Guru. Oh ya, saya persilakan kepada Ibu Dahlia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Ibu Guru mengenai budaya positif, di mana dari pemaparan tadi saya bisa menangkap bahwa ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, maka kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita bagaimana kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Anda salah tadi ada 5 dan posisi kontrol guru yang paling baik sebenarnya berada di posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai guru senantiasa selalu berada di posisi tersebut. Kemudian ketika misalkan kita menghadapi murid yang bermasalah, sebenarnya murid itu ada mungkin salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Sehingga kita sebagai guru mencas langsung bahwa oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Saya kira materi yang diberikan tadi cukup sangat bagus dan sangat menginspirasi buat saya ke depannya. Semoga ke depannya kita sebagai tenaga pengajar, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke depan untuk lebih baik lagi. Di mana mereka ini adalah penerus-penerus bangsa kita ke depan, agar bangsa kita ini bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas, yang bisa membanggakan negeri kita. Iya, terima kasih atas materinya Bu Guru, semangat. Iya, mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dahlia atas refleksinya. Saya kira materi kita malam ini cukup ya. Mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi saya. Izin saya stopkan dulu ini materi. Nah, yuk Bapak Ibu, mohon diperlihatkan di kamera wajahnya ya. Saya screenshot ya. Bu Safaria, Harniati, Yuyun. Senyum yang manis ya. Masih belum nampak Yuyun. Sabar Bu Guru, sabar. Pakai jilbab. Oh, iya. Nanti saya tanya, Ibu Safaria belum nampak wajahnya. Mohon izin Ibu Dahlia. Saya tidak pakai kerudung, Afan. Minta maaf. Oke. Saya hitung ya, 1, 2 dengan senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Farni sudah foto Farni? Ya. Kasih gaya, salam literasi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, masalah. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung di kegiatan saya. Nanti insya Allah ketemu lagi di kegiatan berikut ya.
Dadah. Iya. Sampai Iya. jumpa. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih Bu, Ayo. Bu Dahlia, Ibu Fitriani, makasih Iya. ya. Ibu Febrilia, Terima Ibu Salde, Ibu Safaria, makasih ya. Kasih juga Bu, sudah berikan ilmu yang banyak. Iya. Materinya Mohon yang sangat izin